Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NPM 6204002 dari kelas 4A D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai green packaging dari mata kuliah Halal and Green Logistik. Pertama, mari kita mulai dari pengertian green packaging terlebih dahulu. Green packaging mengacu pada penggunaan dan metode ramah lingkungan dalam desain dan produksi bahan kemasan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kemasan sepanjang siklus hidupnya. Ini dapat melibatkan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang atau biodegradable, mengurangi limbah kemasan secara keseluruhan, dan mengadopsi proses manufaktur yang berkelanjutan. Pada dasarnya, ini tentang menemukan cara untuk mengolah produk yang lebih lembut di planet ini. Kemasan hijau biasanya mengacu pada kemasan dan praktek dari ciri ramah lingkungan yang berkelanjutan. Berikut ada beberapa karakteristik umum atau ciri-ciri dari green packaging. Yang pertama yaitu biodegradability, yang mana bahan kemasan hijau sering dirancang untuk terurai secara alami dari waktu ke waktu, mengurangi dampak terhadap lingkungannya. Yang kemudian yaitu recyclability, yang mana kemasan yang dapat mudah didaur ulang membantu meminimalkan jumlah limbah di tempat pembuangan sampah dan memproduksi ekonomi sirkular. Berikutnya masuk kepada meminimalistik desain, yaitu yang mana kemasan ramah lingkungan sering menampilkan desain sederhana dan meminimalisir untuk mengurangi penggunaan bahan dan energi lebih dalam produksinya. Yang terakhir yaitu reduce energy consumption, yang mana praktek pengemasan hijau bertujuan untuk meminimalkan penggunaan energi selama proses manufaktur. Dan yang paling terakhir yaitu renewable, yang mana kemasan hijau dapat dibuat dari sumber daya terbarukan seperti bahan nabati yang dapat diisi ulang dari waktu ke waktu. Berikutnya masuk kepada aspek kunci dari green packaging sendiri. Kemasan hijau adalah tentang kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ini melibatkan penggunaan bahan dan proses yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pengemasan. Yang pertama yaitu sustainable material, yang mana kemasan hijau mempromosikan penggunaan bahan terbaru seperti kertas daur ulang, kardus, dan bahan-bahan ini dipilih untuk meminimalisir sumber daya alam dan mengurangi jejak karbon. Berikutnya yaitu biodegradabilitas, yang mana kemasan hijau bertujuan untuk terurai secara alami, mengurangi akumulasi sampah di tempat pembuangan sampah. Berikutnya recyclability, yang mana kemasan hijau mendorong penggunaan bahan yang dapat dengan mudah didaur ulang. Ini membantu menciptakan sistem loop tertutup di mana bahan digunakan kembali untuk menghasilkan kemasan baru, mengurangi permintaan akan sumber perawatan. Berikutnya masuk kepada contoh perusahaan yang menggunakan green packaging. Di sini saya mengambil 3 contoh perusahaan, yang mana ketiga perusahaan ini merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang sudah menerapkan sistem green packaging. Yang pertama yaitu ada Unilever, yang mana perusahaan Unilever memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan telah berinvestasi dalam pengembangan kemasan ramah lingkungan seperti botol daur ulang dan pengurangan listrik. Berikutnya yaitu brand IKEA. Perusahaan IKEA merupakan perusahaan furniture yang berkomitmen untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mengukur daur ulang material. Berikutnya, perusahaan Coca-Cola yang mana berupaya untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti botol yang dapat didaur ulang. Sekian penjelasan saya mengenai green packaging beserta dengan contohnya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Apabila ada tambahan materi, persilahkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan pada pengucapan katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.